Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada detik ini, pada siang hari ini, kita mampu melangkahkan kaki kita min baitin fi buyutillah. Mudah-mudahan Allah catat langkah kaki kanan kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat kaki kiri kita yang melangkah dengan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, pendobrak kezaliman, pembawa panji-panji Islam, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Hadirin sidang Jumat yang mulia, suatu ketika di dalam peperangan Khaybar ada seorang Arab Badui yang kemudian terlibat dan ikut serta di dalam peperangan Khaybar yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan muslimin. Ketika pasukan muslimin telah memenangkan peperangan di peperangan Khaybar tersebut, maka Rasulullah membagi-bagi harta rampasan perang atau ghanimah. Maka kemudian para sahabat utama diperintahkan untuk menyerahkan sebagian ghanimah atau harta rampasan perang tersebut kepada orang Arab Badui yang ikut serta di dalam peperangan. Tapi kemudian Arab Badui itu setelah dibagi oleh sahabat utama atas perintah Nabi kita Muhammad, beliau justru mendatangi rumahnya Nabi kita Muhammad SAW dan menyerahkan seluruh harta rampasan perang yang diberikan untuknya, dan dia serahkan lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditanya, kenapa kau tidak ambil ghanimah ini? Maka dia berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku tuju, aku maju ke medan perang bukanlah harta yang aku minta, tapi yang aku tuju, tujuanku adalah fa'amuta fa'adkhalal jannah. Yang aku minta adalah aku bisa mati syahid di medan perang dan Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawabnya, in tasduqillaha yasdukta. Jika kamu meyakini, percaya apa yang kau percayakan itu kepada Allah, maka insya Allah apa yang kau yakini akan terjadi. Ini adalah satu peristiwa bagaimana keyakinan kepada Allah, walau harus meninggalkan harta, walau harus menyerahkan dirinya, anfusikumnya, maka kemudian dia serahkan dengan keyakinan kepada Allah.
Dia rela untuk mati dalam keadaan syahid, dan kemudian di peperangan berikutnya ternyata benar Arab Dusun ini mati dalam keadaan syahid, dan Nabi kita Muhammad yang langsung mengambil jenazahnya untuk dikuburkan dalam kubur yang berada dalam kondisi orang-orang yang mati syahid. Peristiwa kedua adalah peristiwa bagaimana Abdurrahman bin Auf. Kita kenal bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika ingin berangkat menuju hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka dikepung oleh pasukan Quraisy, dan pasukan Quraisy berkata kepada Abdurrahman bin Auf, kalau kau ingin meninggalkan kota Mekah untuk ikut hijrah ke Madinah bersama Muhammad, maka seluruh harta bendamu akan kami rampas. Tapi kalau pilihannya kau tetap tinggal di sini, maka harta bendamu akan kami amankan, pun istrimu akan juga kami amankan. Silahkan memilih. Maka ternyata juga sama dengan keyakinan yang luar biasa kepada Allah, dia tinggalkan harta bendanya sebagai salah satu orang terkaya di Mekah untuk kemudian dia tinggalkan menuju hijrah kepada kota Madinah, mengikuti syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keyakinannya juga dibalas Allah dengan apa yang dia yakini, sehingga kemudian ketika sampai di kota Madinah, para sahabat Ansor ingin membantu dan menolongnya, lalu kemudian yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah arini aina aswa, tunjukkanlah di manakah pusat bisnis, pusat perdagangan di kota Madinah, karena aku ingin juga berusaha sebagai ganti usahaku dulu di kota Mekah. Maka kemudian Allah berikan atas dasar keyakinannya bukan hanya akhirat yang beliau rasakan, yang beliau kemudian dapatkan, maka dunia dia juga termasuk orang-orang yang paling kaya di kota Madinah. Maka dengan dasar keyakinan ini menjadi booster, menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dengan al-yakin ini menjadi pendorong untuk kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah, sehingga dengan keyakinan ini maka semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang diminta untuk ditinggalkan oleh Allah, dapat kita laksanakan dengan hati gembira karena ada keyakinan yang utama di dalam diri kita, yaitu keyakinan kepada Allah. Maka oleh karena itu masih dalam memperingati tahun baru Islam, masih berada di bulan Muharram, maka khatib berwasiat kepada kita semuanya agar kita jaddidu imanakum. Kita memperbaharui iman kita, keyakinan kita kepada Allah, sehingga terbentuklah tauhid rububiyah. Rabba yarbu tarbiyah. Keyakinan bahwa Allah lah yang merawat kita, Allah lah yang memelihara kita. Atas perawatan dan pemeliharaannya Allah itulah, maka Allah berikan kita berbagai bentuk fasilitas-fasilitas di dunia ini. Semua fasilitas yang Allah berikan untuk kita semuanya. Kalaulah ada teori barat yang mengatakan resources itu adalah limited, resources sumber daya itu adalah terbatas, maka di dalam teori ekonomi syariah resources itu adalah unlimited, tidak terbatas. Allah berikan fasilitas buat kita, yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di udara. Semua fasilitas-fasilitas itu sebagai bentuk Allah menciptakan kita. Pun setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan fasilitas-fasilitasnya kepada kita. وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Fasilitas pertama Allah berikan, dan Allah tundukkan segala bentuk binatang, sehingga sebagiannya bisa kita makan, sebagian lagi bisa kita jadikan kendaraan. Kenapa? Karena Allah sudah tundukkan binatang itu sebagai fasilitas bagi kita. Fasilitas lain banyak sekali.
wal fulkil lati tajri fil bahri. 1 ton 2 ton bentuk beratnya daripada kapal di lautan, karena ditundukkan oleh Allah, maka kapal-kapal di lautan dari besi yang beratnya berton-ton itu karena ditundukkan laut oleh Allah sebagai fasilitas untuk manusia, maka kapal bisa berlayar di atas lautan dengan izin Allah. Pun sama fasilitas di udara. Dulu orang pulang haji harus pulang berbulan-bulan. Dengan ditemukannya teknologi, maka kemudian orang bisa pulang cukup 25 hari saja. Kalau ONH-nya ONH plus atau mungkin hajinya haji furoda, cukup dengan waktu 9 jam. Kenapa? Karena udara pun sudah ditundukkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk kita manusia ciptaannya. Wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Awan telah ditundukkan oleh Allah, dan awan tidak ada tiang-tiang penyangganya. Awan tidak ada mengkaitannya, sehingga kemudian kita bisa melihat awan lain atau awan dia berada di antara langit dan di antara bumi tanpa pengait dan tanpa tiang, dan ini akan menjadi rezeki bagi manusia. Sehingga ketika kita belajar biologi, ada proses yang namanya evaporasi, kondensasi, maka air laut diangkat oleh Allah dari air laut yang asin, kemudian diangkat oleh Allah ke yang namanya awan. Terjadi yang namanya evaporasi dan kondensasi, maka dari air laut yang asin itu kemudian diangkat naik ke awan, maka menggumpalah gumpalan-gumpalan awan. Dari situ kemudian Allah turunkan. Anehnya, begitu hebatnya teknologi Allah, sehingga yang turun ke bumi mampu menumbuhkan berbagai macam bentuk tanaman dan tumbuhan, karena yang diturunkan oleh Allah bukanlah air asin yang berasal dari lautan, tapi air sudah berubah menjadi tidak asin lagi karena teknologi dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun. Apakah kau tidak perhatikan air yang aku ciptakan? Siapakah yang bisa menciptakan air itu sehingga kau mampu meminumnya, sehingga tumbuhan-tumbuhan bisa kemudian tumbuh dengan air itu? Kalaulah air itu kemudian law nasya'u ja'alnahu ujajan, kalaulah kemudian air itu masih berupa air asin yang diambil dari laut, maka berapa banyak orang yang masih kredit mobil, rugi dia kredit mobil karena mobilnya harus taratan akibat air asin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemaknaan dari tauhid rububiyah, bahwa Allah lah yang memelihara kita. Allah memberikan kita fasilitas-fasilitas hidup kita di dunia, maka dengan itu timbullah tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Pernyataan dari kita bahwa yang pantas untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah hanyalah Allah semata, karena Allah lah yang telah memberikan kita fasilitas-fasilitas hidup kita di dunia ini. Maka tidak beretika, tidak bermoral kalaulah ada Tuhan yang begitu baiknya sama hamba sahayanya, sang hamba sahayanya tidak mau mematuhi atas perintah-perintah dari Tuannya. Maka setelah kita masuk ke dalam tauhid uluhiyah, intinya adalah, puncaknya adalah kita masuk ke level yang ketiga, adalah tauhid mulkiyah, bahwa Allah lah pemilik kerajaan ini. Dengan Allah sebagai pemilik raja diraja daripada kehidupan dunia dan akhirat ini, maka kita harus mau dibentuk, diatur dengan aturan-aturan undang-undang dari Allah. Kalau kita mau diatur dengan undang-undangnya manusia sebagai warga negara yang baik,
maka pun begitu kita juga harus mau dan rela diatur oleh undang-undangnya Allah sebagai hamba Allah yang baik, sebagai hamba Allah yang pantas dan pandai bersyukur. Maka di bulan pertama tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita kuatkan kembali keimanan kita kepada Allah, sehingga kemudian kita menjadi ringan langkah kita, ringan anggota tubuh kita untuk melaksanakan berbagai bentuk aturan-aturan daripada perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga kita terbiasa datang ke masjid, terbiasa datang ke majlis-majlis ilmu, terbiasa melaksanakan kebaikan karena ada motivasi dan keyakinan sebagaimana keyakinan daripada orang Arab dusun tadi dan keyakinan yang diyakini oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Maka ketika dalam kondisi kita dalam keadaan tidak mampu lagi hadir di masjid ini untuk sholat 5 waktu, sholat maktubah, ataupun tidak mampu lagi kita hadir setiap Sabtu subuh ke majlis ilmu di sini, maka insya Allah kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza maridal 'abda aw safaran kutiba misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalaupun kita sakit ataupun kita bepergian, safar, tak mampu kita mendatangi masjid ini karena kita sudah terbiasa dan istiqomah hadir di masjid ini, maka tidak adanya kita tetap Allah akan catat sebagai orang-orang yang hadir di masjid. Walaupun besok misalnya Sabtu subuh tak mampu kita hadir di sini karena terbiasa istiqomah hadir di majelis ilmu, walaupun kondisi dalam keadaan sakit atau safar, insya Allah berdasarkan hadis Nabi tadi, insya Allah Allah akan tetap catat kebaikan-kebaikan sebagaimana kita hadir seperti biasa di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah inayah, Allah bimbing kita dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مصبحة بكرسه ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وأنبياء وبقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. اللهم أعز الإسلام
الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذين يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة